Hi, C1. Hi, C1 and 9. My English teacher is here. I've got English teacher over here. That's our English teacher and correction. Autocorrect. Autocorrect. Yeah, Hi, yeah, yeah. Siwan. Shalom. He's my grammar Nazi. Yeah. It's your what? What? Hi. Hi, Whoopi. Horan, shalom, and a black apple. Okay. Sis Shalom, Black Blackfoot is Pepper. already here. Ah, okay. We can start. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for a wonderful time, Lord, that we can even gather this evening or this morning. Father, we just thank you, we praise you, we worship you, we just commit each and every one here, Lord, Father, even as we gather in one accord, Lord, trusting not by our own ways, not trusting not by our own strength, but relying, Lord, that you are our God of our lives, Lord. Father God, even right now, Lord, I just want to commit myself, commit my sister Dragana, and commit everyone here, Lord Father, even as we just share on today's reading, Lord. We just ask, Father God, Lord, that your Holy Spirit will take over, Lord, and bring understanding to each and every one of us, Lord. I pray, Father God, that each and every one of us will share, Lord, as we try to understand your word better and as we try to understand your will better, as we try to understand your plans better, Lord, for us, Lord. So just commit this time. In Jesus' name I pray. Amen. Hello, Brother Dean. Good morning to you. I know you just woke up, so I tried to make this an hour later, but yeah. So okay, Hupi say I'm just doing normal 50-50%. Semua yang my fellow Indonesian family, bagaimana minggu kamu? Okay? Ada testimony? Anyone with any testimony you want to share or any Thanksgiving you want to share? I would like to thank you, or if that is okay for you, Yes, I would just Sister say the Dragana. thanks prayer. Lord God, we gathered here together before you, our awesome community, like to praise and to sing in front of you and to say thanks. Dear Lord, we thank you for everything you have done for us. We thank you for all good and bad moments we have. We thank you for every single joy and also for sorrow, because you know the purpose for everything in our life. Lord God, we just stay here in front of you and ask you to bless us, to bless our families, to bless our life, to hold us on always on your righteous hand, and to help us always to stay on right path, to always walk in faith, and to always to remain faithful to you, Lord God. If we someone stumble and fail, you know we are just humans. If something like that happens, to help us to stand again and to help us to walk again and to help us to find our way back. So we stay here just to say thank you for all your goodness, grace, mercy, and love. So we pray to you, Lord God, to protect all of them
who need a protection in this moment. To ease your pain for all of them who need that in this moment. To joy with everybody who had joyful moment right now. And to comfort all of them who need comfort this moment, Lord God. And we pray also for all of them who don't know your grace, your mercy, and your light. We pray, Lord God, show them your way, show them your light, show them your mercy. Help them to find you so they can also praise, worship, and live in your grace. We pray all of that in Jesus' mighty name. Amen. Thank All you. right. Thank you. Thank you, sister. You're welcome, sister. I just saw that. Thank you for your sharing. Hello, welcome. Oh, Tony, you're here. Wow. Tony King, shalom. Shalom. Oh, I feel so loved today. Thank you for being here. Oh, thank you, Sister Carolina. You're here as well. I'm so encouraged. Carolina, shalom. Good morning, Anabaptist. Good morning. I'm so glad you woke up. So I know you guys missed the reading. It's actually Genesis chapter 3 from 22 to chapter 4, 24. So maybe those of you who have came in late, like Anabaptist, if you want to take a quick read on your own, I will get Sister Black Apple. She has got a Thanksgiving or a testimony. Maybe I get her to share while you can take a quick read. And maybe Boss Lady, do you think you can interpret for Sister Black Apple? Yeah, sure. Yeah, should I do that? Because I saw Anabaptist just get in, so I don't want him to feel a bit lost. So Okay. yeah. Sister Black Apple, how to explain to her? Sister Black Apple, kamu cakap kamu ada sesuatu mau share, kamu boleh share, then Ibu Lisa akan buat translasi. Okay. Shalom. Thank you. Shalom. Okay. Halo. Thank you, sister. Ditranslate tolong ya, sister, sis Lisa. Yap, Eda. Thank you so much. Oke, ini sih membagikan testimoni saya, kesaksian saya di tahun 2016. I wanna share my testimony in the year. Which year was it? Eda? 1 Juni 2016. The 1st of June, 2016. Ya. Mulanya ini kejadian accident-nya karena manajemen waktu saya dikerja di suatu karaoke yang bernama artis terkenal. Di situ itu nama branded yang luar biasa, nama artis terkenal. Saya bekerja di situ dengan untuk entertainment. Di saat itu sejak 1 Juni itu start dari situ masalah datang di mana saya dituduh melakukan hal yang tidak baik bagi tamu. I work in an entertainment business at the year 2016 with one famous entertainer at that time, and they accused me of doing something not right. Okay, go ahead, Eda. Okay. Saya dituduh tidak baik, mengatakan saya melakukan kecurangan sesama waiter. Saya tidak melakukan hal itu. Lalu saya diberikan SP3. And then saya they just diberi SP3 yang itu sebenarnya SP3 itu diberikan kepada orang yang mencuri barang tamu. But it was supposed to be with the other person who's doing the bad things, which is stealing. And go ahead, Eda. Dan saya sempat sebelum kejadian itu terjadi di room Paris. Tapi ada suatu ya lanjutkan cerita.
Ya, silahkan. The incident was in a room. They called the room was Paris room. Yes. Pada saat itu, sebelum kejadian room Paris itu berlangsung, yang dibuat oleh teman saya, ada seperti yang menjaga saya. Itu saya tidak tahu, cukup luar biasa. Bisikan Tuhan itu bilang gini, Roh Kudus Tuhan bilang sama saya, bersiaplah, akan ada sesuatu hal yang terjadi. Tapi jangan lemah, katanya. Dia bilang, kuatkanlah, bersiaplah, itu dia bilang. Oke, sis. Before the incident, I hear a whisper saying that be on guard, be alert. There's something's going on, but take courage. So Okay. I've got a reminder before the incidents from the Holy Spirit. Ya. Lalu saya dipanggil oleh manajer. Saya dipanggil manajer dan saya dituduh atas tuduhan itu tersebut. Lalu saya tidak terima. Tapi entah kenapa hati saya itu tidak seperti orang merasa kayak mana ya, sedih. Tapi saya menerima lapang dada, sepertinya saya kuat menghadapi itu. Sampai dia memberikan told by the manager, but I reject the accusations, but my heart was not really troubled. It's like I'm in peace with all the things that's happening. Saya mengira dia memberikan saya SP1, tapi dia memberikan saya SP3. Saya membaca buku SP3 itu adalah untuk orang yang mencuri barang-barang tamu. Saya tidak menerima itu. Itu sesuatu yang tidak adil buat saya. Saya diberikan itu, sedangkan ada teman saya yang pernah kejadian mencuri barang tamu, handphone, hanya diberikan SP1. I thought it wasn't fair because they're giving me, I thought they were giving me like only warning paper. But, and it's, when I read it, it was not a warning paper. Instead, it was like telling like it is really, I'm to blame. And I did what it was not right, which is stealing. And before that, there was an accident. I knew for sure someone is doing the stealing, but she was just get warning. So I feel this is really unfair. Dan ini sebenarnya ada orang-orang yang tidak menyukai saya. And then I realized there are people who doesn't like me. Itu makanya Roh Kudus menguatkan saya untuk bersiap-siap apa yang akan terjadi di ruang Paris itu. Lalu, but the Holy Spirit already warned me beforehand what is going to happen, and then already gave me some comfort. Sebenarnya saya menceritakan ini, saya tidak kuat karena ini kejadian yang luar biasa bagi saya. Dan why I'm sharing this testimony, because it happened to me and I feel this is really amazing what was happening to me at that time, and still I feel amazing up to now. Lalu saya diberikan surat, tapi tiba-tiba hati saya runtuh. Kenapa sih? Saya bilang sama manajer, saya tidak melakukan suatu kejahatan ataupun kriminal. Kenapa saya diberi SP3? Saya seperti orang yang kriminal. Dan saya katakan pada manajer saya, alasan mereka karena saya bekerja dengan tidak secara tim. Saya katakan, saya selalu bekerja secara tim untuk mengendalikan room Paris, saya bilang. Tapi dia berasa itu tidak benar. Lalu dia menelepon ke Jakarta, entertainment bagian Jakarta. Saya langsung dari perintah dari Jakarta untuk memberikan surat saya, perhentian saya, pengunduran diri saya. Saya sangat menangis itu, sedih sekali. Dia boleh memberikan saya peringatan SP1, tapi bukan SP3 yang seharusnya saya tidak terima atas pengkhianatan itu. Karena itu bukanlah hal yang, bagi saya itu hal yang memalukan. Karena itu SP3 untuk diberikan pada kriminal, bukan untuk saya. I'm really very, very upset about what they're giving me. They call it SP3, which is, like really accusing without fault. They really know that I'm doing it, which is I wasn't doing it, which is stealing, right? The accusations were stealing.
So, and that's a really big deal for me. And I feel so embarrassed about that because I wasn't doing that. And then when I asked why is it like this? And then they said, yeah, because you don't work as a team. And I said, I did. I work as a team with everybody else, you know. But they just do that. And then at the end of the day, I just leave my job. So basically, she wasn't fired. But I left the job because they're giving me false accusations like that. Lalu saya diberikan surat untuk pengunduran diri, tapi hati saya tidak terima, air mata saya jatuh, saya terluka saat itu. Karena ini tidak adil bagi saya. Lalu saya katakan pada manajer saya memang tidak mendapatkan keadilan di sini. Tapi saya tahu ada beberapa orang yang tidak menyukai saya. Dan itu orang-orang yang bukan seiman dengan saya. Lalu saya bilang, saya akan menerima keadilan itu dari Tuhan Yesus. Datang, dia akan menunjukkan sidangnya untuk saya. Saya bilang, ya mereka mengatakan iya dan iya saja. Tersenyum. Tapi saya tahu waktu perpisahan saya atas kejadian itu sebelum ada briefing bersama karyawan yang untuk shift kedua di sore, saya pamit. Dengan cara briefing itu teman-teman saya semua menangis. Karena mereka tahu saya tidak melakukan hal itu. Tapi itulah kesengajaan untuk mengundurkan atau mengeluarkan saya dengan cara itu. Saya tetap berteriak di situ sambil menangis. Ada beberapa teman yang memeluk saya. Saya tidak terima ini. Saya percaya Tuhan akan memberikan keadilan untuk saya. Bagaimana dengan orang tua saya? Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, ya sudahlah, nanti kamu dapat lagi pekerjaan yang bagus. Kamu dapat yang lebih baik lagi. Tapi saya tetap tidak terima. Karena hal itu tadi. Yang tidak saya terima, yang saya sudah cukup baik untuk perusahaan itu. Saya diperlakukan yang tidak baik. Sedangkan yang memiliki karyawan yang sudah memiliki masalah kriminal hanya diberikan SP1 dan sekarang masih bekerja. Itulah yang menjadikan saya tidak kuat untuk menceritakan ini sebenarnya. Silakan sis. So basically on the farewell party, I did say what I was, all my objections. And then some people who know the truth, they were like crying. And then I said that God will do his justice to you all. And then I know that the people who didn't like me was the people who's the opposite belief of mine, the Muslims. How God helped me beforehand. The Holy Spirit reminds me things that going to happen in my life, basically. Masih ada kepahitan mungkin, Eda Black Apple? No sis, waktu saya datang ke sana sih, semua seperti takut sama saya. Tapi setelah saya pulang dari tempat itu, saya beritahu pada saudari kembar saya sudah dipecat, saya bilang. Saya menerima ketidakadilan, saya diberi SP3. Tapi saudari kembar saya menguatkan saya, semua nanti akan dapat yang terbaik, dia bilang. Pasti itu. Saya sangat saat itu sedih, walaupun saya menerima uang, saya tidak memikirkan uang saat itu. Sampai saya bilang, uang yang saya dapat dari terakhir kerja saya pun saya tidak pedulikan, sampai disuruh saudara saya, simpanlah uang itu. Di suatu hari, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur. Sampai saya 3 hari tidak makan. Tapi saya terus berdoa. Saya minta Tuhan Yesus. Ya, saya minta Tuhan Yesus datang pada saat itu. Sampai saudari kembar saya membawa makanan untuk saya tidak makan. Saya tidak makan begitu. Karena hal itu bagi saya tidak adil. Saya ingin Tuhan Yesus jawab pertanyaan saya saat itu. Dan pada saat saya belum mendapatkan jawaban di hari
kedua, Tuhan Yesus belum datang saat itu. Di hari kedua, saya tidak makan sampai saudari kembar saya takut. Dia takut saya nanti mati kelaparan. Pada malam terakhir, di hari ketiga, saya melihat Tuhan Yesus datang dalam mimpi saya. Dan pada saat itu, saya melihat, pertama yang saya lihat adalah gelap. Semua gelap. Gelap gulita. Karena gelapnya itu saya tidak melihat apapun di situ. Saya hanya melihat diri saya menggunakan jaket hitam. Lalu saya melihat satu pintu yang terang. Pintu yang kecil dan terang. Pada saat lihat pintu itu, saya diam. Saya tidak mengejar pintu itu. Tapi saya mendengar satu suara melalui pintu itu. Tapi Tuhan Yesus saat itu belum menunjukkan dirinya, hanya pintu yang terang tadi. Dia bilang pada saya, siapakah aku? Saya mendengar suaranya saat itu. Tuhan, saya bilang. Siapakah aku? Kedua kali dia bertanya pada saya. Tuhan Yesus. Tapi saya seperti takut karena saya masih sedih, masih ragu saat itu. Apakah Tuhan saya bisa menjawab? Apakah Tuhan saya bisa melihat kesedihan saya saat itu? Tapi saya bilang, Tuhan Yesus, tapi saya tidak kuat, tidak berseru padanya saat itu. Lalu ketiga kali saya mendengar suaranya. Siapakah aku? Saya berjawab dengan berseru, lantang pada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan menunjukkan dirinya pada saya. Dia datang melalui pintu itu. Pintu itu menjadi dekat bagi saya. Saya melihat wajah Tuhan saya sendiri. Saya melihat bajunya. Saya melihat wajahnya. Saya melihat dirinya. Dia memeluk saya. Dia memeluk saya. Lalu Tuhan bilang, penderitaanmu tidak sebanding. Tuhan Yesus sama saya. Jadi saya teringat jawaban yang dia katakan itu ada tertulis di 1 Korintus ayat 10. Di Korintus 10 ayat 13 itu saya ingat. Dia katakan pada saya ingat dia bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya masih bersikeras saat itu karena saya bilang sama Tuhan Yesus, ini nggak adil buat saya Tuhan Yesus. Ini nggak adil. Saya harus begini lagi. Saya tidak melakukan satu kejahatan apapun. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan lengannya pada saya saat itu. Dia menunjukkan lengannya pada saya saat itu. Saya mau lihatlah penderitaanku. Tuhan Yesus bilang begitu sama saya. Saya lihat lubang pakunya. Itu ada di lengannya. Saya lihat banyak penderitaan manusia itu. Semakin lebar paku itu, semakin besar dosa manusia itu. Lihat penderitaanku, anakku. Inilah paku itu, lubang. Saya lihat lubang itu dan urat-uratnya sendiri saya lihat. Tapi saya melihat ngeri. Saya melihat mengerikan. Ngeri, saya lihat urat Tuhan itu keluar. Saya melihat lubangnya, bahkan saya lihat seperti bagaimana lubang itu bukan utuh lagi, tapi lubang itu melebar di lengannya sendiri. Saya lihat dia menunjukkan kedua tangannya itu. Lalu saya bilang sama Tuhan Yesus, tapi untuk apa itu terjadi bagi saya Tuhan? Tuhan bilang sama saya, dia dengan tenang dia bilang, saya lakukan itu anakku. Saya melakukan jalan itu agar kau keluar dari tempat itu. Semua yang aku lakukan, semua yang kau jalani, aku berusaha keras agar kau keluar dari tempat itu. Sorry sis Black Apple, saya takut nanti
Saya takut nanti Ibu Lisa tidak dapat translate. Boleh kamu apa? Stop Yes. sekejap supaya dia boleh translasi. Kalau tidak kita Yeah. tidak dapat dengar semua. Sorry ya. After I've been fired, 3 days I Yeah. cannot eat, I cannot drink, and I was so upset because this is really not fair for me. I feel like why is it happening like this, God? What's going on? I didn't steal, I didn't do anything not good like they accuse me. So I was just quiet. Even my twin sister came and then bring food. I didn't touch the food and everything until God came to me on that 3 days. And then I saw a door, a very bright door. I'm not sure who that is or what that is. So I was just quiet. And then there's a voice saying, "Who am I? Who do you think I am? You know, who am I?" Like that 3 times. And then I have to shout and say, "Jesus Christ, my God." And then he showed me his hand. He hugged me as well. And then he showed the hands. And then I saw where the nail was, where the nail pierced him. And then it started to open wide and wide. And then I said, "What is this? What's the meaning of this?" And then he said, "I'm going to take you out of here. I'm trying to take you out of all this misery," basically. That's what he said to me. Ida, can I ask you a question? How did he hug you? He hugged me. Yes, Waktu how did he dia- hug you? Waktu dia, saya bilang dia Yesus Kristus, dia memeluk saya. Saya lihat wajahnya sih. And how did Dia he tahu hug you? anaknya. Meluknya Gimana kayak sih? gimana? Meluknya kayak gimana, Eda? Seperti ingat gambar yang saya kirim sama si Brother Nasgor No. yang saya gambar. Saya ada okay. tentang kasih itu ada Okay, situ saya I gambar. would like to see the picture, if you don't mind. Okay. Boleh lihat? Thank you so much, Eda. Okay, why am I asking you these questions? Because I had an experience the same when he was hugging me, but then I didn't tell how he hugged me. And then another person in Taipei saying that Jesus hugged him, and then he described exactly how Jesus hugged me. So I made a confirmations that it is real. That's Jesus is the one who hugged me. So I was asking, how did he hug you? Basically, why I'm asking the questions. Anyhow, go ahead, Ida. Teruskan ceritanya. Terus saya That's tanya quite Tuhan nice. Yesus. Ya. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, kenapa ini terjadi pada saya Tuhan? Tuhan Yesus bilang, saya lakukan ini semua untukmu anakku. Aku melakukan supaya engkau keluar dari tempat itu. Berbagai cara aku melakukannya supaya kau keluar. Tapi kau tidak mau. Hanya cara itu yang kulakukan supaya kau keluar dari Tuhan Yesus. Lalu saya bilang sama Tuhan Yesus, tapi tidak dengan cara itu Tuhan. Aku dapatkan, lebih baik aku mengundurkan diri, aku bilang. Tapi Tuhan bilang tidak. Dengan cara itulah aku menyeretmu keluar dari tempat itu. Lalu saya bilang sama Tuhan Yesus, peluk saya Tuhan. Hati saya masih sakit. Saya bilang, Tuhan Yesus memeluk saya begitu erat sekali. Dia meluk saya. Saya tenggelam di dalam pelukannya saat itu. Saya mau tanya kamu sesuatu. Boleh? Ya, sister. Kejadian ini adalah waktu 2016, betul? Ya, 2016. Sudah 5 tahun kan? Ya. Tapi kamu masih rasa sakit kan? Tidak, sister. Saya waktu itu telah dapat jawaban dari Tuhan Yesus. Amin. Jawaban dari Yesus. Saya paham. Tuhan ada tunjuk kamu, dia sayang kamu.
Tapi saya mau tanya sekarang, kamu masih ada rasa sakit tak? Sebab saya dengar bagaimana kamu cerita, saya rasa macam kamu masih sakit. Saya sakit merasakan kembali. Bagaimana? Itu Macam, terjadi lagi kembali. hah? Itu apa jadi kembali? Maksudnya saya kembali flashback lagi. Saya melihat semuanya itu You saya masih dapat flashback lagi sekarang? ya, flashbacknya saya dapat lagi. Saya dapat flashbacknya lagi. Oh, Saya bisa okay. merasakan itu lagi. Dan Okay. itu seperti itu. So sekarang you masih dapat flashback lagi, and sekarang saya kamu bisa masih flashback lagi. kamu masih boleh rasa sakit dan kecewa, betul-betul kecewa sampai sekarang. Iya. Tapi untuk tidak menyukai mereka ataupun teman-teman sudah tidak ada lagi, tapi saya sudah menerima dan melihat sendiri bagaimana hukuman Tuhan, bagaimana saya mendapatkan satu hadiah yang luar biasa. Makanya Tuhan menyeret saya keluar dengan cara sakit. Dia mengeluarkan saya dengan cara sakit. Itulah maksud Tuhan untuk keluar dari tempat itu. Jadi setelah Tuhan memeluk saya, pelukan Tuhan Yesus itu yang saya dapatkan, saya tenggelam di dalam pelukannya itu. Saya melihat seperti banyak galaksi di situ. Seperti jatuh, tenggelam ke dalam hati yang tidak berdasar. Bahkan saya tidak bernapas karena dia memeluk saya begitu erat, Tuhan Yesus. Saya tidak bisa bernapas. Saya bilang sama Tuhan Yesus, cukup Tuhan. Cukup, saya bilang. Lalu Tuhan Yesus melepaskan pelukannya dari saya. Lalu Tuhan Yesus berlari kecil, dia mengatakan pada saya, inilah tempatmu anakku, inilah tempatmu bekerja. Disinilah aku juga bekerja, Tuhan. Saya lihat tempat yang dulu di PT itu, disitulah saya melihat Tuhan Yesus. Di tempat itu juga saya melihat persis, dan tempat itu benar-benar tempat yang saya lihat yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Tempat saya bekerja sebagai ilustrator. Maksud Tuhan itu, inilah yang seharusnya tempatmu. Disinilah aku bekerja, kata Tuhan Yesus. Lalu dia menunjukkan masa depan saya. Dia menunjukkan tangannya mengadah ke langit. Lalu dia bilang, aku sudah mempersiapkan masa depanmu anakku. Semua saat di sini nanti kamu bekerja. Aku pun di sini juga bekerja, kata Tuhan. Dan dia bilang, that incident, can I just translate a little bit, Eda? Oh iya, silakan Rita. After the incident, and then God said, I want to take you out of here, and I will show you what your future is. And then what God is showing me is exactly what I'm doing right now. It's exactly, precisely what he told me back then, 2016, right now. And he said that he will be with me, working with me as well. Okay, silakan Eda. Okay, hang on. I have a question. Sorry, sorry. Sis, she said that Lisa, maybe you can help me to translate. Okay, so she said, sure. whatever God showed her, that He's going to allow, He allowed this thing to happen, and He showed it to her at 2016, and the thing has come to pass. Correct? Can you ask her? I want to double confirm. Eda, apa yang terjadi sesuai apa yang dia bilang saat itu, ini semua sudah terjadi di 2016. Betul, Eda? Sudah lepas. Iya. Sudah selesai. Iya. Ini yes. Oke. Pas sangat ya. Iya. Sorry? Itu kejadiannya setelah gini, Eda. Kejadian itu setelah saya keluar dari tempat itu, 3 hari saya berpuasa. Hari ketiga itu terakhir saya mendapat ucapan Tuhan, 1 tahun ke depan saya menemukannya seperti Tuhan bilang. Okay. So in the year 2018 or 17? 17. 1 year later. 2017 baru saya dapat.
Mm. Okay. So in 2017, I get the answer. Then I get the job, which is the job for like right now, up to now, from the Okay. 2016. Okay. So, Mike, I have a question right now. If God has brought all these things to pass, my question to her is, why is she still in pain today? Sis Nina mau nanya, Eda, kalau ini semua sudah terjadinya lewat, apakah masih ada rasa yang tersisa, yang masih terganjal dengan Eda? Kalau terganjal sih sis, saya nggak mungkin lah saya datang kembali ke perusahaan itu bertemu dengan teman-teman saya lagi kan. Kalau saya terganjal, saya tidak akan melihat muka mereka. Saya waktu itu datang lagi ke tempat itu, tapi yang saya lihat mereka seperti ketakutan melihat saya. I don't feel, I don't see that I have any burden or any bitterness, because if I do feel like that, why did I go back there? And when I went back to the place where I worked before, all the friends of mine there, they were like so scared looking at me. My question is, it's not about how they look at you. My question is how you're feeling right now. It's not about how they treat you. It's about whether you can let go of what the pain was. Because I sense that you're still in a lot of pain by the way you talk about it and by the way you express yourself, because the pain that she talks about is like so fresh right now. Ada Black Apple, Sis Nina bilang, sepertinya Sis Nina merasakan masih ada beban, masih ada kesakitan yang mana pada saat Eda menyaksikan kesaksian ini, betul-betul di situ bisa kita dapetin masih ada keberatan-keberatan, masih ada ketidakterimanya gitu, masih menyakiti, masih berasa sakit. Apakah betul demikian? Kalau sakit sih tidak ya sis, tapi yang saya terima itu sekarang, kalau sakit enggak, tapi saya sedikit kagumnya ini loh, saya tidak menyangka Tuhan bekerja dengan hidup saya dengan cara ini. Lalu saya terima mujizat yang luar biasa. Saya seperti yang saya dapatkan tadi, yang saya pernah bilang sama mereka, saya akan mendapatkan keadilan itu dari Tuhan Yesus. Ternyata Don't really think so that there is any bitterness in me. All I can say that I feel so amazing how God doing all these things after a while, that He did what He's doing right now, and then everything is just beautiful at the end of the day. That's how I see it, basically, Sis Nina. Yeah, I think I think there are a few of us here. C1N just mentioned, is Black Apple still in her testimony? I can't tell if she's done. I feel that way too, you know. It's not about kepahitan. I think sometimes we can forgive in our head, but we still feel the pain in our heart. It's a process. Healing is a process. It's not like an overnight thing. We Black can. Apple, kalau Eda Apple bisa lihat, Sis Didi Usma bilang, hard time do not stay, it pass. Biasanya yang namanya kesulitan-kesulitan itu, kalau kita memang sudah melaluinya, itu akan sudah jadi bagian daripada udah kelar. It's the past, it's masa lalu. I know, tapi saya menceritakan itu, saya kembali memutar flashback. Saya memutar hal itu supaya saya mengilhami itu semua. Kemudian saya merasakan keajaiban Tuhan tadi. Bagaimana kehadiran Tuhan Yesus tadi? Bagaimana cara kerja Tuhan Yesus tadi? Dan bagaimana Dia menunjukkan dirinya kepada saya. Bahkan saya harus menerima, melihat rasa sakitnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri waktu saya melihat, Dia pun Dia menangis.
semenangis seperti apa yang saya rasakan, bagaimana sakit bersalin, seperti itulah yang saya rasakan. Dia pun seperti itu. Bahkan dia menunjukkan deritanya pada saya lebih dari penderitaan saya. Dan itulah yang menjadikan saya mengagumi Tuhan Yesus. And Brother Siwan juga ada bilang mengagumkan sekali Eda, bahwa Eda bisa ingat kejadian 2016 itu secara detail. Semua kejadian-kejadian di tahun 2016 itu secara detail sampai dengan saat ini 2021. Luar biasa. Okay, basically what I was trying to say, Eda Black Apple said that I want to tell that God is so amazing doing things in my life when He pulled me out all the misery and stuff like that, and then He showed me my future and all that, and He even cried regarding He cried with me, together with me as well, when I had all those problems or things happening with me at that time. But now I'm rejoicing. So that's her point. Her point is she is rejoicing, basically, of what God has done to her in her life. Okay, so am I understanding that the tears that she had just now was not tears of pain of the incident, but tears of joy that the Lord was with her throughout the journey? Boleh nggak saya memahami bahwa Eda Black Apple nangis karena nangis bahagia sekali bagaimana Tuhan baik sekali dalam kehidupan Eda Black Apple daripada nangis karena mengingat kejadian-kejadian yang nyakitin itu loh waktu 2016 tersebut. Ini nangisnya nangis apa? Nangis sukacita atau nangis sakit banget karena kesakitan? Di balik duka pasti ada sukacita ya, sis. Jadi saya tangisnya itu sebelumnya itu tangis duka saya rasakan. Tapi setelah saya melihat Yesus secara langsung, saya melihat pekerjaannya nyata. No, I'm talking about now. Hari ini nangisnya nangis suka atau nangis duka? Yeah, that's why exactly. Yeah, saya sukacita, Sista. Saya sukacita satu karena kenapa? Saya sudah menjalani apa yang Tuhan mau. Dia suruh saya bekerja di sini tepat yang Dia mau. Dan Dia katakan di sinilah tempat aku bekerja, anakku. Okay. So ini so this is a tears of joy, basically. Tears of joy, not tears of sadness. All right. Very nice. Okay. All right. Thank you so much, Eda. Is there anything else, Eda Black Apple? I think I'm it's very good. Yeah. Okay, that's good. That's good because I sorry Sister Black Apple, sebab saya takut kamu punya tangisan tadi, saya takut kamu masih rasa duka cita sebab peristiwa itu sudah dalam 5 tahun lalu. Tetapi bila kamu share macam itu keingatan yang sakit itu dan kecewa seperti baru saja terjadi. Itu yang saya surprise lah. So that's why saya tanya kamu. Ya, sebab so kalau kamu cakap silakan sih. Ya, sebab kamu boleh ingat semua secara begitu detail. So itu pasal saya tanya sebab saya ingat mungkin kamu masih rasa sakit sebab tadi bila kamu share saya rasa macam wah itu sakit boleh dirasai lah. So itu pasal saya mau tanya kalau kamu cakap tadi kamu punya nangis adalah sebab kamu bahagia. Sekarang, you how to say you already said that Jesus show you what's going to happen, and 1 year later, whatever God show you, it has already taken place. If it has already taken place, it didn't matter what happened in the past anymore because God already fulfilled it now. So therefore, we should rejoice, and the rejoicing should be more than the pain that we feel in 2016. Dan Dia Ada Black Apple. Ini Siwan ini si grammar Nazi. I have to keep on saying grammar Nazi. He's my grammar Nazi. Dia nanya, kamu betul melihat Yesus Kristus? Betulkah demikian? Iya. Jadi siapa yang saya lihat itu tadi Sita? Kenapa dia sampai menunjukkan detail sama kejadian yang dia minta bekerja di tempat itu, tepat dia bilang. Dan dia bilang
aku bekerja di tempat ini anakku, dan tempat itu juga dipimpin saya nggak tahu kalau dipimpin seorang pastor di tempat itu. Yes, the Dia answer masuk Tuhan is itu dia yes, bekerja. T1. Because the Ya. things that happening, it's all exactly like what he said. So he is Dan Jesus. pesan dan Sista, pesan terakhir Tuhan Yesus setelah dia menunjukkan semua itu pada saya, dia tersenyum, lalu dia memeluk He was saya smiling mengadah at ke me. langit. Ya, dia mengadah ke langit, dia katakan kau akan melebihi dari segala bintang. Lalu dia menunjukkan masa depan pada saya. Dia mengangkat tangannya ke atas, seperti yang saya gambarkan itu. Lalu setelah itu Tuhan Yesus, saya akan mempersiapkan rumah masa depan. Dan dia bilang, And then he said to me, percaya. this is your future. Well, you know, Tuhan, showing all dia the way bilang up there. Iya, dia tunjukkan lagi pada saya, tetaplah percaya, aku akan mempersiapkan rumah masa depan untukmu. Aku akan membangun rumah masa depan untukmu. Maksud Tuhan itu adalah surga, rumah masa depanmu. Lalu Tuhan memegang saya di samping, lalu dia menghilang, lenyap. Saya mencari Tuhan Yesus. Itu saya ingat pesan dia terakhir. Rumah masa depanmu. Itu bicaranya secara bicara atau secara telepati, Eda? Sisi warnanya. Bicara sih. Kita sesama waktu kita berbicara dengan Tuhan itu roh. Dengan cara roh. Roh itu bisa bicara dengan Tuhan. Tuhan berbicara pada kita dengan bahasa roh. Oke. So, jadi Eda bicara kayak bicara biasa, kayak kita bicara gini gitu. Iya, kayak sama Sista gini. Siwan, according to Eda Black Apple, he speaks just like we talk, but not like we talk to you, no? Like me and Eda Black Apple talking gitu loh. It's like that, according to Eda Black Apple. Not telepathically. Oke. Dan pesan saya, pesan saya sih, kalaupun kita punya kesaksian, dan kalau memang kita dan kita melihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu punya jawaban, itu aja yang saya bilang. What I want to say that if we have any experience whatsoever, or we have troublesome whatsoever, God always has Just say you God love always me. has the answer. That's it. Right. Just say you God love me. Just say you love me, just as I am. You always treat me the best that you can. Salah lagu. That's the wrong song. Okay. So, how are you guys? Thank you, Eda Black Apple. That's very nice of Thank you so much. Terima kasih. Such a nice story. Ya, saya ini sebenarnya menceritakan jantung saya deg-degan sis. Oh. Ya, saya deg-degan. Is this the first time you tell the story, Eda Black Apple? Yeah. Is this your first time telling the story? Sebelumnya, karena saya orangnya saya selalu menunjukkan di Facebook. Saya sharing ke Facebook. Bahkan saya sempat memberitakan ini juga kepada FA, Family Altar di gereja. FA Jumat. Kita ini Jumat ya. Saya bersaksi. Tapi saat ini saya direct kan. Saya bersaksi. Mereka juga terpesona dengan pekerjaan Tuhan di sini. Saya menyatakan atas nama Yesus Kristus. Ya, saya tidak berbohong atau berkata bohong apapun. Saya tidak berdusta karena Yesus sendiri yang datang. Dan saya melihat luar biasa. Lengannya itu, robeknya itu luar biasa. Saya lihat sendiri. Dan dia bagaimana memeluk saya. Seperti saya tenggelam dalam cinta Tuhan Yesus itu dalam, tanpa dasar, gelap, dan saya melihat seperti banyak galaksi di sana. So this will be a testimony sharing. Terima kasih Black Apple. Saya mau berdoa buat sis Black Apple. Sila. Praise the Lord. Sister Josephine is going to pray for sis Black Apple. Tuhan Yesus yang baik, yang kami kenal, yang diutus oleh Bapa di surga, juga penyertaan Roh Kudus-Mu, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kehadiran sis Black Apple di sini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk testimoni yang dia share saat ini Tuhan, yang membantu menguatkan iman kami akan kepercayaan kami kepadamu, untuk kami semakin mengasihi Engkau, semakin mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan juga kami merasakan apa yang dirasakan Sister Black Apple ya Papa.
apa yang sudah terjadi di waktu dulu ketika dia bekerja, Tuhan Yesus. Begitu begitu banyak tantangan yang boleh dihadapi ketika dia bekerja di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Dan itu pun pasti akan terjadi di setiap anak-anakmu dimanapun berada ya Bapa. Dan itu merupakan suatu tantangan buat hidup kami, di mana kami sebagai anak Tuhan menjadi garam dan terang, di mana kami sebagai anak Tuhan untuk mengampuni mereka yang menyakiti kami, untuk kami mendoakan mereka yang menghina kami Tuhan, yang menghasut kami ya Bapa, untuk kami mencurahkan roh pengampunan buat mereka ya Bapa. Dan saat ini begitu besar kasih-Mu akan saudari kami, Sister Black Apple Bapa. Kami berdoa, kami bersatu hati di tempat kami masing-masing. Kami kirimkan doa kasih ini Tuhan untuk sister kami ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan pembebas, Engkau Tuhan yang lebih besar dari apapun kuasa-Mu saat ini Bapa, yang sudah membebaskan apapun yang menjadi beban di dalam hatinya Sister Black Apple. Karena Engkau tahu yang terbaik Tuhan Yesus untuk masa depannya, untuk kehidupannya, untuk pekerjaannya ya Bapa. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang lebih besar kuasanya itu, yang menghapus segala akar kepahitan, kegalauan, atau apa ya Tuhan, sesuatu yang membuat dia mengingat hal-hal itu selalu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah bebaskan ya Bapak. Be healed Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kami mengasihi Sister Black Apple. Kami sebagai saudara-saudarinya Tuhan Yesus, kami begitu mengasihinya dan kami percaya bahwa sesuatu hal yang besar, yang terbaik sudah terjadi buat hidup Sister Black Apple ya Bapak. Dan kami percaya di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah pergaulannya, Sister Black Apple menjadi garam dan terang, menjadi saluran berkat-Mu ya Bapak, di mana dia membawa sukacita di tengah-tengah keluarganya, di mana dia membawa menjadi firman yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa, sehingga melalui dia akan banyak teman-temannya yang belum mengenal Engkau menjadi percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala doa, ucapan syukur ini Tuhan Yesus, kami bawa dengan sepenuh hati di dalam nama-Mu yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Sis Jocelyn. Wonderful prayer. Wonderful prayer. Nothing else from everyone. I will ask Ibu Lisa to close us with benediction. Yeah. This is the blessing from the Lord from Numbers 6:24 to 26. The Lord bless us and keep us. The Lord make his face shine on us and be gracious to us. The Lord lift up his countenance on us and give us peace. So may we all go in peace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.